Halo guys, ketemu lagi dengan kelompok kami, kelompok Sultan Jawa. Kali ini kami membuat sebuah dashboard yang berjudul COVID-19 Community Mobility. Latar belakang dari pembuatan dashboard ini adalah keprihatinan kami atas rendahnya kesadaran masyarakat untuk berdiam di rumah dan tidak berkerumun dalam rangka membantu pemberantasan coronavirus. Dashboard ini dibuat supaya memudahkan semua orang dalam membandingkan negara mana saja yang masyarakatnya lebih banyak mematuhi anjuran stay at home dan pengaruhnya terhadap penambahan kasus COVID-19. Subjek dari dashboard kami ini adalah seluruh masyarakat di dunia dan pemerintah dari seluruh negara. Tone dari dashboard yang kami buat ini yaitu berupa ajakan kepada masyarakat yang belum mematuhi anjuran stay at home agar mau patuh dengan memberikan pengetahuan pentingnya stay at home melalui data, bahwa semakin banyak masyarakat yang melaksanakan stay at home, maka akan membantu menekan penyebaran COVID-19 di negaranya. Pada dashboard kami juga kami berikan sebuah narasi, yaitu stay home, stay low, yaitu narasi yang mengajak supaya para pembaca, para user sadar bahwa dengan dia stay home, maka grafik perkembangan korban kasus dan banyak kasus di coronavirus ini akan stay low. Ya, jadi data yang kami gunakan tuh ada dua sumber. Yang pertama itu data daily cases, data total cases, dan total deaths itu bersumber dari whomdata.org. Nah, kemudian ada juga data terkait mobilitas masyarakat yang diperoleh dari Google COVID-19 Mobility. Nah, jadi kedua data tersebut kami gabungkan, kami join dengan menggunakan nama negaranya dan tanggalnya sebagai key-nya. Jadi data yang dari Google ini memiliki yang terbagi menjadi 6 sektor. Yang pertama itu grocery and pharmacy, itu untuk kayak supermarket dan apotek, kemudian residential, itu perumahan. Nah, residential ini yang digunakan sebagai basis orang stay at home. Kemudian ada juga parks, ini taman-taman, pantai-pantai, dan sebagainya. Kemudian ada retail and recreation, ini lebih ke pertokoan dan tempat rekreasi. Kemudian ada transit station, ini kayak stasiun bus, stasiun MRT, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu workplace atau tempat kerja. Nah, jadi data-data ini kemudian kami tampilkan untuk melihat bagaimana tren dari pergerakan masyarakat saat COVID-19 ini. Saat COVID-19 ini sedang merajalela. Ini adalah halaman pertamanya. Halaman pertama ini menampilkan overview, kemudian menampilkan daily cases untuk setiap negara, kemudian menampilkan residential change. Residential change ini perubahan persentase masyarakat yang lebih cenderung stay at home. Nah, change ini menggunakan persentase yang dibandingkan dari baseline, yaitu baseline-nya itu bulan tanggal 1 Januari 2020 sampai tanggal 1 Februari 2020. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana sih setiap negara bersikap terhadap pandemi ini. Apakah mereka lebih cenderung stay at home atau malah mengabaikan anjuran stay at home ini. Nah, dari chloroplast map ini dapat dilihat negara yang lebih gelap warnanya, hijaunya, itu cenderung lebih taat
kepada stay at home dan terlihat peningkatan masyarakat yang lebih tetap di rumah. Nah, kemudian di bawah ini juga kita bisa lihat naiknya jumlah kasus baru dari setiap negara. Nah, ini dapat lihat overview-nya. Kemudian yang di kanan ini kita bisa lihat perubahan masyarakat yang stay at home dari waktu ke waktu. Kemudian untuk penggunaan warnanya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada dashboard yang kami buat, digunakan 3 buah warna. Yang pertama adalah warna merah. Warna merah melambangkan sesuatu yang cukup berbahaya. Warna merah dipakai untuk melambangkan jumlah pertambahan kasus harian. Lalu yang kedua adalah warna hijau. Warna hijau melambangkan sesuatu yang baik, positif, dan melambangkan kesehatan. Warna hijau dipakai untuk melambangkan jumlah dari penambahan residential change. Kemudian warna hijau juga dipakai untuk menekankan kata low pada anjuran stay home, stay low. Hal ini berguna untuk memberi pesan bahwa low adalah tujuan dari penerapan pembatasan mobilitas masyarakat, yaitu membuat jumlah penambahan kasus yang sangat rendah dan juga membuat jumlah korban, baik korban yang terinfeksi maupun korban yang meninggal juga sangat rendah. Kemudian warna ketiga adalah warna biru. Warna biru dipakai untuk menekan kata home pada stay home, stay low. Warna biru dipakai disebabkan karena untuk menekankan bahwa rumah sebagai tempat berlindung yang aman dari coronavirus. Karena warna biru adalah warna yang melambangkan keamanan. Kemudian untuk keseluruhan dashboard kami memakai 3 jenis chart yang berbeda. Yang pertama adalah bar chart yang digunakan untuk perbandingan jumlah. Lalu yang kedua adalah choropleth map yang berguna untuk membandingkan secara geografis. Dan yang ketiga adalah line chart untuk membandingkan data yang berdimensi time series. Selanjutnya teman saya akan menemukan cara bereksplorasi menggunakan dashboard kami. Ya, jadi pada dashboard kami ini kita memiliki 2 fitur interaktif yang paling menonjol, yaitu select date range dan filter country. Date range ini digunakan untuk menentukan jangka waktu yang akan ditampilkan pada dashboard ini. Jadi ketika kita setnya misalnya 15 Februari sampai 1 April, maka data-data ini akan menampilkan hanya data-data yang di range date tersebut. Kemudian ada juga fitur filter country. Filter country ini dapat digunakan untuk membandingkan negara-negara ini atau hanya menunjukkan satu negara saja untuk dashboard ini. Misalnya kita gunakan United States. Maka data yang ditampilkan pada dashboard ini hanya akan menampilkan United States saja. Nah, seperti yang kita lihat di bawah juga hanya United States saja yang ditampilkan. Nah, kemudian selain dari filter country ini, kita juga dapat menggunakan choropleth map ini untuk menentukan negara mana yang ingin kita filter. Nah, ini kalau kita hover kita juga bisa lihat informasi terkait perubahan persentase residensial dari baseline. Jadi misalnya kita klik Indonesia, maka hanya Indonesia saja yang akan ditampilkan di dashboard-nya. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan hover di
line chart ini untuk merincikan detailnya. Misalkan ini new case, kita bisa lihat setiap negara teratas, ini new case-nya berapa. Seperti United States, 4.000, Italia 5.000, Spain 3.000, dan sebagainya. Nah, yang kanan ini juga sama, persentase perubahan residensialnya itu dapat kita lihat secara rinci untuk setiap negara. Nah, dari sini juga kita bisa melakukan click and drag untuk menentukan range waktu tertentu dari data ini. Nah, seperti sebelumnya, data ini akan menampilkan data-data yang sesuai dengan range waktu yang ditentukan di sini. Kemudian untuk halaman berikutnya, juga sama seperti sebelumnya, ada selector lead range-nya dan filter country. Nah, untuk setiap chart ini kita bisa menghover untuk melihat nilainya secara akurat dari setiap sektor ini maupun death rate dan daily new cases-nya. Ya, sepertinya itu saja fitur interaktifnya. Sekian dari kami, dan selamat bereksplorasi menggunakan dashboard kami. Terima kasih juga kepada teman kami Azka yang telah ikut membantu dalam penyelesaian tugas ini.